warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kami perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pertemuan Islam dengan filsafat Barat dan pengaruhnya terhadap perkembangan peradaban Islam. silakan disimak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang munculnya filsafat. Pengertian kata filsafat menurut Salam berasal dari kata filosofia. Perkataan ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti cinta akan kebijaksanaan atau love of wisdom. Aristoteles mengutarakan tentang filsafat dimulai dengan suatu tauma atau rasa kagum yang timbul dari suatu aporia, yakni suatu kesulitan yang dialami karena adanya percakapan-percakapan yang sulit kontradiksi. Orang-orang Yunani dulu kala mempunyai banyak mitos-mitos yang berupa dongeng tahayul yang jauh dari kebenaran rasional, tetapi sudah merupakan percobaan untuk mengerti tentang rahasia alam ini, sehingga dapat memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam hati mereka. Dengan demikian, melalui mitos-mitos itulah manusia mencari keterangan-keterangan tentang asal-usul alam semesta atau biasa disebut mitos kosmologis. Dan keterangan-keterangan tersebut diperoleh tanpa bimbingan rasional. Pada abad ke-6 Masehi mulai berkembang di Yunani suatu sikap baru, di mana orang mulai mencari jawaban-jawaban tentang rahasia-rahasia alam semesta. Rasio mulai menggantikan mitos logika, menggantikan legenda. Dengan demikian lahirlah filsafat Yunani, di mana mereka tidak mencari-cari lagi keterangan-keterangan tentang alam semesta ini dalam cerita mitos, tetapi mereka mulai berpikir sendiri untuk memperoleh keterangan-keterangan yang memungkinkan mereka mengerti kejadian-kejadian dalam alam ini. Munculnya filsafat dalam kajian sejarahnya, filsafat, terutama filsafat Barat, muncul di Yunani sejak abad kurang lebih 7 Masehi. Filsafat muncul ketika orang memulai berpikir dan berdiskusi tentang keadaan alam, dunia, dan lingkungan di sekitar mereka dan tidak menggantungkan diri kepada agama lagi untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Filsafat muncul di Yunani karena tidak ada kasta pendata, sehingga secara intelektual orang lebih bebas dalam berpikir dan merumuskan konklusi-konklusi hasil pemikirannya. Filsafat dimulai oleh Thales sebagai filsafat jagat raya yang selanjutnya berkembang ke arah kosmologi. Filsafat ini kemudian menjurus pada filsafat spekulatif pada Plato dan metafisika pada Aristoteles. Selanjutnya untuk penjelasan pertemuan agama dengan filsafat akan dijelaskan oleh saudari Nur Hafidah. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang pertemuan agama dengan filsafat. Filsafat dan agama merupakan suatu yang berbeda, walaupun agama dan filsafat pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengungkap kebenaran. Akan tetapi, filsafat dan agama berasal dari dasar yang berbeda. Agama berasal dari sebuah keyakinan, sementara filsafat berasal dari kepertanyaan. Perbedaan inilah yang membuat para filosof saling bertentangan dan saling berbeda pendapat. Pertentangan ini terjadi karena unsur fanatisme terhadap doktrin agama dan di sisi lain pihak filsafat yang merambah kajiannya ke daerah terlarang dalam sebuah agama. Dampaknya bisa positif dan juga negatif. Positifnya, jika didekati dengan filsafat, ada kalanya kebenaran ajaran agama menjadi terang dan logis. Namun bisa pula sebaliknya, jika sebuah ajaran agama yang keliru didekati dengan filsafat, otomatis terbongkar kesalahannya. Filsafat ketika bertemu dengan agama di barat akan terjadi pertentangan alias disharmoni atau bisa jadi kesenjangan. Filsafat ketika bertemu dengan agama di barat mengalami kesenjangan di masa lampau. Agama lebih superior dari filsafat dari ilmu akses. Tapi dalam perjalanannya filsafat makin menunjukkan taringnya sehingga ia lebih superior dari agama. Ekspansi Alexander yang agung telah memberikan warna tersendiri dalam pemikiran Islam kemudian hari. Sebagaimana diketahui,
bahwa kedatangannya tidak sekedar memperluas kekuasaannya, akan tetapi juga untuk mempersatukan orang Yunani dengan Persia dalam suatu negara yang sangat besar. Niat dan usaha Alexander untuk menyatukan Yunani dengan Persia dalam suatu negara dijalankan terus dan timbullah pusat-pusat kebudayaan Yunani di timur. Pusat-pusat Hellenisme yang terkenal adalah Alexandria di Mesir, Antiok, Suria, Karen, Jundisiapur, dan lain sebagainya. Suatu kota di dekat Baghdad, Irak, dan Bactra di Persia. Melalui jalur inilah terjadi titik singgung pertemuan pemikiran Yunani dengan Islam, yang pada akhirnya nanti akan memberikan warna terhadap pemikiran Islam dalam berbagai disiplin. Namun demikian bukan berarti bahwa semua pemikiran Islam, baik yang rasional maupun yang empiris, dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Sebab cara pemikiran rasional dan empiris dalam Islam pun sudah terlihat sejak Nabi Muhammad SAW. Pemasukan filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani ke dalam Islam lebih banyak terjadi melalui Irak dengan ibu kotanya yang besar yakni Baghdad daripada tempat-tempat lain. Disinilah timbul gerakan penerjemahan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab atas dorongan Khalifah Al-Mansur. Dan kemudian Harun al-Rasyid yang semasa mudanya banyak belajar di Persia di bawah bimbingan Al-Barmak. Pengaruh Persia yang cinta ilmu dan filsafat banyak terdapat dalam dirinya setelah beliau wafat. Usaha tersebut dilanjutkan oleh putranya yakni Khalifah Al-Ma'mun. Perhatian kepada ilmu pengetahuan dan filsafat tumbuh pesat pada periode ini sampai sedemikian luas, sehingga karya ilmiah tidak lagi merupakan usaha atau perkara individu, tetapi telah menjadi gerakan nasional di mana negara telah mengambil bagian yang aktif di dalam kemah intelektual ini. Pada titik tertentu, kebudayaan Yunani memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap pemikiran para cendekiawan dan ulama Islam pada zaman klasik. Rasionalisme sebagai warisan kebudayaan Yunani yang menjadi corak pada waktu itu dikembangkan dan digunakan untuk memperluas penyelidikan pada lapangan pengetahuan yang pada akhirnya melahirkan ilmuwan-ilmuwan dan filsuf-filsuf Islam di samping ulama-ulama dalam ilmu. Untuk penjelasan pengaruh filsafat terhadap perkembangan peradaban Islam akan diterangkan oleh saudara Afif. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh filsafat terhadap perkembangan peradaban Islam. Peradaban Islam dalam sejarah filsafat muncul membawa perubahan filsafat itu sendiri. Dan filsafat datang memberikan dampak dan pengaruh besar terhadap perkembangan kejayaan umat Muslim atau umat Islam. Dalam berbagai bidang filsafat itu sendiri dalam sejarah membuktikan kemajuan peradaban sejak dinasti Umayyah tersebut. Filsafat mulai berpengaruh terhadap umat Muslim atau umat Islam melalui kebudayaan filsafat dan berubah majunya filsafat sejak dinasti Umayyah tersebut. Filsafat mulai berpengaruh terhadap umat Muslim atau umat Islam. Berkembangnya filsafat dalam dunia Islam menunjukkan sejarah adanya interaksi yang terjalin antara umat Muslim dan non-Muslim, terutama bangsa-bangsa Yunani atau bangsa-bangsa Eropa yang lebih berpengaruh terhadap perkembangan filsafat dalam dunia Islam. Maka dari itu filsafat
itu menjalin interaksi antara umat muslim dan non muslim yang dikaji orang-orang Yunani tersebut. Kemudian puncak kejayaan umat Islam terlihat pada masa dinasti Abbasiyah dengan ditandai kemajuan umat Islam di berbagai bidang melalui bidang ekonomi, pendidikan, seni, sastra, dan arsitektur, sosial kemasyarakatan hingga ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada dinasti Abbasiyah merupakan peradaban Islam yang paling besar di zamannya, apalagi filsafat. Nah, sekian penjelasan saya tentang pengaruh filsafat terhadap perkembangan peradaban Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Untuk apa jadi bujang, hidup sepi sendiri aja. Ingin hati berbicara panjang, apa daya masih ada acara. Allahumma fiq ila kami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.